Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya di rumah semuanya, ayah dan bunda juga. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 2, dan pembelajaran 2. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Kita berdoa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah sebelum melanjutkan pembelajaran, dan baiknya Bunda membacakan terlebih dahulu untuk urhawi hari ini ya. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah." Quran Surat Luqman ayat 17. Oke, selanjutnya sekarang sebelum belajar, Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya, teman-teman. Yang pertama, dengan mengamati siswa dapat mengetahui rumus dan menghitung kubus serta balok. Yang kedua, dengan mengidentifikasi gambar siswa dapat mengetahui poster dan syaratnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar rumus kubus. Ya, di sini ada rumus untuk mencari volume. V itu volume ya, Kak. Nah, rumusnya itu sisi kali sisi kali sisi. S itu sisi. Luas permukaan. Berarti 6 kali kali sisi. Nah, ini sisi rusuk atau sisi panjang. Ya, karena kan kubus itu sama ya. Rusuk sama panjangnya. Jadi hampir sama aja. Nah, untuk di sini untuk mencari sisi rusuk atau sisi panjangnya itu kalau diketahui volumenya berarti akar pangkat 3 V ya. Dan kalau sudah diketahui luas permukaan ya, berarti akar pangkat luas dibagi 6. Ini untuk rumusnya ya dalam kubus. Selanjutnya balok. Ini rumus untuk mencari volume balok yang pertama. Panjang kali lebar kali tinggi. Itu P itu panjang ya Kak, L itu lebar, T itu tinggi. Nah, untuk mencari luas permukaan, 2 kali dalam kurung panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Ya, itu untuk mencari luas permukaan. Terus untuk mencari keliling, 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Itu untuk mencari kelilingnya. Nah, sekarang untuk mencari panjang ketika sudah diketahui volume dan luasnya. Ya, kalau sudah diketahui volumenya, berarti volume dibagi lebar dibagi tinggi. Nah, kalau untuk yang sudah diketahui luasnya, berarti luas dibagi 2 dikurang lebar dikali tinggi. Terus dibagi lagi lebar ditambah tinggi. Nah, selanjutnya untuk mencari lebar. Ya, sudah diketahui volumenya berarti volume dibagi panjang dibagi tinggi. Terus luas dibagi 2 dikurang panjang kali tinggi dibagi panjang ditambah tinggi. Nah, ini kalau sudah diketahui tinggi, untuk mencari tinggi sudah diketahui volumenya. Berarti volume dibagi panjang dibagi lebar. Kalau luasnya berarti luas dibagi 2 dikurang panjang kali lebar dibagi panjang ditambah lebar. Ini untuk balok ya, bisa teman-teman perhatikan gambarnya di sini. Oke. Ini sifat-sifat balok. Sifat-sifat balok itu yang pertama memiliki 6 sisi, di mana 4 buah sisi berbentuk persegi panjang dan 2 buah sisi memiliki bentuk yang serupa. Yang kedua memiliki 12 rusuk. Yang ketiga memiliki 6 bidang sisi. Yang keempat memiliki 8 titik sudut. Yang kelima seluruh sudutnya siku-siku. Yang keenam mempunyai 4 diagonal ruang dan 12 diagonal bidang. Itu sifat-sifat balok. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur balok, ya, sisi atau bidang dalam sebuah balok.
Bisa teman-teman di sini ya. Contohnya nanti teman-teman boleh baca lagi di rumah ya. Ini untuk sisi atau bidang dalam balok. Terus yang kedua, rusuk. Jumlahnya kan ada berapa tadi? 12. Ini contohnya A, B, B, C, C, D, dan selanjutnya. Untuk titik sudutnya ada berapa, Kak? Ada 8 ya. Tadi A, B, C, D, dan selanjutnya. Yang selanjutnya, diagonal bidang atau diagonal sisi. Ya, ada 12 diagonal bidang di dalam balok. Apa aja itu? AF, BE. Nanti bisa teman-teman lihat lagi di gambarnya ya supaya tahu yang dinamakan diagonal bidang tuh ternyata AF. Oh, berarti ini ya. Nanti sambil melihat gambarnya aja biar teman-teman paham ya. Yang kelima, diagonal ruang. Ada 4 diagonal ruang ya di dalam balok. Yang selanjutnya, bidang diagonal. Ada memiliki 6 bidang diagonal ya. Nah, tadi bisa teman-teman lihat di situ. Oke, selanjutnya ini ya Bunda ada contoh soal ya Kak. Untuk mencari volume kubus dan mencari panjang sisi atau panjang sisi rusuk oleh tadi yang sudah Bunda jelaskan di awal di rumusnya. Nah, di sini ada kubus contohnya 23 cm sisi kubusnya. Kalau untuk mencari volume itu kan rumusnya apa? Sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Ya, berarti 23 kali 23 kali 23 sama dengan 12.167 cm kubik atau pangkat 3. Nah, yang selanjutnya, hitunglah panjang sisi pada kubu tersebut. Ini berarti sudah diketahui volumenya. Tadi rumusnya apa sih, Kak? Ya, akar pangkat 3 V atau volume. Ya, jadi situ volumenya kan 216 cm kubik atau cm pangkat 3. Terus hasilnya 6 cm. Jadi teman-teman mencari berapa kali berapa. Di situ 6, berarti kan 6 kali 6 kali 6. 6-nya 3 kali. Nah, hasilnya 216 ya. Karena kan sedekatan di sini. Akar pangkatnya kan 3 ya. Di situ. Berarti hasilnya yaitu 6 cm. Nanti Bunda jelaskan langsung ya biar teman-teman lebih jelas lagi. Ini Bunda yang mencontohkan, mudah-mudahan teman-teman paham ya apa yang Bunda jelaskan sekarang. Selanjutnya contoh soal balok ya, yaitu mencari volume balok. Yang pertama itu rumusnya kan panjang kali lebar kali tinggi. Di situ panjangnya berarti 10 cm. Apa? Ya, bisa teman-teman di sini 10 cm. Terus lebarnya 6 cm, terus tingginya 5 cm. Berarti dikalikan 10 kali 6 kali 5. Hasilnya 300 cm pangkat 3. Selanjutnya, hitunglah luas permukaan pada balok. Ya, ini ada sebuah balok. Jadi teman-teman menghitung luas permukaannya atau luasnya. Rumusnya 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, di sini. Tadi kan panjangnya 6. Terus lebarnya berapa, Kak? 3. Berarti 6 dikali 3 dulu berapa? 16. Terus 24 dari mana, Bunda? Dari panjang kali tinggi. Berapa sih tingginya? 4. Berarti 6 kali 4, yaitu 24. Nah, baru lebar dikali tinggi. Lebarnya berapa? 3, maaf. Terus tingginya berapa? 4. Berarti 4 dikali 3 yaitu 12. Nah, baru teman-teman jumlahkan dulu semuanya. 18 tambah 24 ditambah 12. Baru dikali 2 yaitu hasilnya 108 cm pangkat 3. Itu untuk mencari luas permukaan pada balok. Oke, selanjutnya poster. Apa sih itu poster? Ya, mungkin teman-teman sudah tahu. Ini sudah belajar ya di kelas sebelumnya, yaitu contohnya ini yaitu poster pengumuman atau iklan yang berbentuk gambar. Ya, yang ditempelkan di tempat umum. Mungkin teman-teman pernah melihat ya di jalanan atau di sekolah kita. Di sekolah kita banyak poster-poster ya, teman-teman.
Nah, ini contohnya, misalkan hemat air, selamatkan bumi. Ya, nah, ini untuk syarat-syarat poster. Yaitu yang pertama, tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca biar yang baca itu paham ya maksud dari poster tersebut. Terus bahasa yang digunakan di dalam poster mudah dipahami. Yang ketiga, susunan kalimat di poster harus singkat, padat dan jelas. Ya. Jangan bertele-tele, nanti malah kayak mengarang ya, nggak boleh itu kalau dalam poster. Terus yang selanjutnya, poster dilengkapi dengan gambar seperti foto atau ilustrasi. Yang selanjutnya, pemilihan warna harus jelas ya teman-teman. Terus yang selanjutnya, bahan poster yang digunakan tidak mudah rusak atau sobek. Ya, jadi kertasnya harus yang bagus. Terus ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster. Misalkan mau yang besar, tapi rata-rata kan 50 kali 60 cm ya poster itu. Nah, kalau misalkan mau lebih dari itu, boleh ya, tergantung kebutuhannya. Oke, sekarang kita belajar tentang keberagaman ekonomi. Apa sih keberagaman ekonomi? Yaitu suatu kondisi dengan banyaknya kegiatan ekonomi. Kalau kegiatan ekonomi itu jadi seperti ada produksi, ada apalagi ya teman-teman, ada 3 ya kalau nggak salah, nanti kita akan belajar. Nah, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini contoh-contoh usaha atau profesi dalam keberagaman ekonomi. Di sekitar teman-teman mungkin ada yang jadi pedagang, ya kalau di kampung biasanya mungkin masih ada petani, di sini pengusaha, pengrajin, peternak, guru, dokter, pengacara, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang di sekitar teman-teman ya. Nanti bisa teman-teman cari lagi apa sih usaha atau profesi yang ada di sekitar teman-teman. Oke, selanjutnya tugas teman-teman mengerjakan yang soal halaman 79 ya, teman-teman. Dan mengerjakan soal halaman 83 sampai 85. Oke, sekian teman-teman dari Bunda. Semoga penjelasan yang Bunda sampaikan hari ini bisa dipahami oleh teman-teman. Nanti kalau misalkan belum paham, boleh tanya langsung ke Bunda. Nanti Bunda akan menjelaskan ulang ya saat kita Zoom. Oke, terima kasih teman-teman untuk pembelajaran kita hari ini. Stay safe di rumah ya. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.